asyraful mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, kita hadir pengajian sholawatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama menampakkan kebahagiaan, bersama-sama menampakkan kegembiraan atas nikmat yang besar, atas nikmat yang agung yang berupa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama menampakkan kebahagiaan, kegembiraan, puji syukur kepada Allah atas nikmat yang besar, yang agung, yang berupa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi hadiah dari Allah, rahmah hadiah dari Allah yang dihadiahkan kepada umat, kepada kita ini. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat yang agung, bisa mensyukuri nikmat yang besar. Kita diberi guru Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga nyambung kita ini keguruannya Kanjeng Nabi Muhammad. Diberi pemimpin Kanjeng Nabi Muhammad, bisa nyambung mengikuti kepemimpinannya Kanjeng Nabi Muhammad. Diberi orang tua Kanjeng Nabi Muhammad, diberi kepala rombongan Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita masuk ke dalam rombongan. Diberi pemimpin Kanjeng Nabi Muhammad, kita menjadi orang yang taat kepada beliau, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi taat kepada beliau, menjadi orang yang senang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Diberi rezeki kita menjadi orang yang senang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, senang taat kepada Kanjeng, senang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan pertama kali masuk pintu pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang ingin sampai ke akhirat memperoleh kesempurnaan dari la ilaha illallah, harus masuk ke lapangannya Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang ingin memperoleh pertolongan Allah, pertolongan la ilaha illallah sampai ke akhirat, harus masuk ke lapangannya Muhammad Rasulullah. Karena ini yang digandeng sampai ke akhirat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang ingin memperoleh nikmat, memperoleh cahaya sampai ke akhirat, maka harus masuk ke lapangannya Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang ingin digandeng oleh Allah sampai ke akhirat, maka harus masuk ke lapangan Muhammad Rasulullah. Karena Muhammad ini yang digandeng oleh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang tidak lewat Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun jaya di dunia, kaya di dunia, sakti di dunia, mustajab di dunia, tidak sampai ke kubur.
tidak sampai ke kuburan kemuliaan, tidak sampai ke kesaktiannya, tidak sampai ke kuburan, tidak sampai ke mahsyar, tidak sampai ke akhirat. Tapi orang yang mencari kemuliaan berada di Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke akhirat, yang lewat Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke akhirat, karamahnya sampai di barzah, sampai ke mahsyar, sampai ke akhirat. Di dunia ini 100 tahun hanya satu tetes, hanya sesaat, bila dibanding dengan ribuan tahun, jutaan tahun hidup di akhirat. Hidup di dunia 100 tahun hanya satu titik, hanya sesaat, bila dibanding kehidupan ribuan tahun, jutaan tahun di akhirat. Maka sangat rugi mencari kemuliaan yang tidak lewat Kanjeng Nabi Muhammad, mencari kesenangan yang tidak lewat Kanjeng Nabi Muhammad, mencari kegembiraan yang tidak lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka yang lewat Kanjeng Nabi Muhammad, yang lewat mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, lewat tuntunannya Muhammad Rasulullah, kemuliaannya sampai akhirat. Amin. Ini perhatian Allah yang besar, ini penghargaan Allah yang besar kepada orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Memang Kanjeng Nabi disediakan bagi orang yang mengharap Allah, mengharap ridhonya Allah, mengharap kebahagiaan akhirat, mengharap kemuliaan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Memang tauladan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang disediakan bagi orang yang mengharap Allah, mengharap ridhonya Allah sampai ke akhirat, penghargaan dari Allah sampai ke akhirat. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu para nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi menceritakan tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Kitabnya juga menceritakan tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi-nabi menyampaikan kepada umatnya tentang Kanjeng Nabi Muhammad dan mengambil dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad, asirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Karena ini nabi-nabi, Sayyidina Adam pertama kali diciptakan, diturunkan ke dunia ini, diperlihatkan oleh Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nama tawassalan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi-nabi, Nabi Yakub, Nabi Yusuf menceritakan tentang bahwa akan ada puncaknya para nabi utusan, khataman nabiyyin, yang diutus untuk semesta alam, jin dan manusia ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Kanjeng Nabi Muhammad ini memang jadi perbincangan yang tidak henti-henti oleh orang-orangnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah. Mulai sebelum diciptakan langit dan bumi memang jadi perbincangan malaikat-malaikat ini sampai sekarang. Allah para sahabat-sahabat ini mulia karena mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Ada aulia di dunia ini, ada orang wali di dunia ini karena kepada Allah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Ada ulama ada ulama aulia yang hatinya kepada Allah, pikirannya umat, pikirannya agama, pikirannya umat, hatinya kepada Allah karena mengikuti Rasulullah.
Dia mulia karena mengikuti Rasulullah. Hatinya kepada Allah, pikirannya umat, pikirannya agama. Kalau Allah Muhammad. Karena itu apabila umat ini dijadikan mainan, ditipu, dijadikan mainan, dirusak dan sebagainya, diadu domba dan sebagainya, pasti ulama itu hatinya terpukul. Pasti ulama terpukul. Karena dia umarah Rasul yang menerima amanat dari para Rasul untuk menjaga umat ini agar jalannya bisa selamat sampai ke akhir. Tugasnya para ulama pewaris yang kita membalas warisan hatinya kepada Allah, pikirannya menjaga umat ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Iblis tidak mau kepada nabi-nabinya Allah. Iblis tidak mau dengan nabi-nabinya Allah. Tidak mau perintah Allah, mau kepada Allah, tapi tidak mau kepada tuntunannya Allah. Dia ingin makrifah sendiri, hakikat sendiri. Tidak laku. Wamatullah. Iblis tidak mau mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh sampai nabi-nabi, para rasul, sampai kanjeng Nabi Muhammad tidak mau iblis. Sampai kepada para pewarisnya kanjeng Nabi, para penggantinya kanjeng Nabi, para wali-walinya Allah, hamba-hambanya Allah yang saleh, tidak mau iblis. Tidak mau. Bahkan mengganggu. Itu iblis. Makanya kita setiap hari supaya nyambung dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim para nabiin, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Setiap salat kita, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi, wassalamu alaina wa ala ibadillah. Karena iblis tidak mau dengan orang-orang yang saleh. Iblis tidak mau dengan para nabi-nabi, tidak mau dengan kanjeng Nabi, tidak mau dengan pewarisnya kanjeng Nabi. Hamba-hamba manusia ini digoda supaya suudzon, agar jauh dengan orang-orangnya Allah, agar jauh dengan orang-orang yang saleh, agar jauh dengan pewarisnya kanjeng Nabi Muhammad, agar jauh dengan para nabi-nabi, agar jauh dengan kanjeng Nabi Muhammad, agar jauh dengan tuntunannya Allah. Iblis ya. Lain dengan orang mukmin hatinya bila ada orang yang saleh, ya, ada sindrom ini, ada getaran. Karena setiap sholat wala ibadillah, setiap sholat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Doanya Nabi Yusuf, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Walhiqni bis-shalihin. Nabi Ibrahim juga dalam doanya walhiqni rabbi habli hukmah walhiqni bis-shalihin. Gabungkanlah dengan orang-orang yang saleh. Nabi minta gabung dengan orang-orang soleh. Kita bukan orang yang soleh, tidak mau bergabung dengan orang soleh. Ini ada apa? Berarti di dalam diri kita ini ada masalah yang harus cepat diselesaikan. Karena masalah jangan sampai dibawa mati, harus cepat diselesaikan. Hubungan baik dengan Allah bersama orang-orang yang saleh ini, bersama para aulia, bersama para nabi, bersama kanjeng Nabi Muhammad, harus bagus hubungannya, jangan sampai rusak. Makanya tawaffani muslimah, lalu ada Nabi Yusuf, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan temukanlah dengan orang-orang yang saleh. Orang saleh, teman kita harus sampai ke akhirat, harus dijadikan teman kita sampai akhirat. Karena orang yang saleh hatinya, apa kelakuannya hatinya? Karena Allah, membantu karena Allah, hatinya Allah, membantu karena Allah, saling melengkapi karena Allah. Orang terima kasih, tidak terima kasih, dia tidak peduli, yang penting kalau Allah.
karena Allah, saling menolong, tolong menolong karena Allah, sejalan dengan sunatnya Rasulullah, tidak nyimpang dengan sunatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita walaupun di sholawat itu Allahumma sholli sholatan kamilatan salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi wa tanfadu bihi wa tuqwa bil wa tunalu bihi wa istasalla biwajhil karim biwajhil karim. Wajhi di sini wajahnya Kanjeng Nabi, wajhi hatinya Kanjeng Nabi, wajhi totalitasnya Kanjeng Nabi, biwajhi bersama, biwajhi dengan sebab, biwajhi juga bersama, wajhil karim, yang hatinya Kanjeng Nabi, yang totalitasnya Kanjeng Nabi. Tidak ada, kalau kabel tidak ada yang tidak nyambung dengan Allah. Kehendaknya, keinginannya yang paling diridhai Allah. Geraknya, diamnya, berbicaranya, semua sejalan dengan yang paling disenangi, dengan yang paling diridhai oleh Allah. Ucapannya Kanjeng Nabi, melihatnya Kanjeng Nabi, melihatnya Kanjeng Nabi, meliriknya Kanjeng Nabi, gerakannya Kanjeng Nabi, diamnya Kanjeng Nabi, amalnya Kanjeng Nabi, kecondongannya Kanjeng Nabi, niatannya Kanjeng Nabi, tujuannya Kanjeng Nabi, kehendak-kehendaknya sejalan dengan yang paling diridhoi oleh Allah, sejalan dengan yang paling dicintai oleh Allah.